Oke, baik. Selamat pagi menuju siang. Halo semuanya, kembali lagi nih di Detik Diskusi bersama saya, Nadia Pratiwi. Dan ketiga rekan saya, ada Sepnia Marian di Tampu Bolon. Halo Sepnia. Halo Saudari Nadia. Ada juga Igede Rangga Anugrah Pangestu. Halo Rangga. Halo. Dan ada juga Rima Melati. Halo Rima. Halo juga. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang fraud atau kecurangan. Nah, pada perusahaan itu pasti banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, jadi saya mau berdiskusi dengan Sepnia. Nah, kecurangan itu sendiri itu apa, Sepnia? Terima kasih ya atas pertanyaan dari Saudari Nadia. Jadi, kecurangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok yang melanggar aturan yang mendatangkan keuntungan pribadi tetapi merugikan pihak yang lebih luas. Nah, sifat kecurangan ini identik dengan kesalahan yang sering terjadi sedang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kecurangan itu menguntungkan pihak yang lain dan akan merugikan pada pihak perusahaan itu sendiri ya, Sepnia. Iya, begitu Saudari Nadia. Nah, kecurangan itu sendiri kan yang saya tahu ada 3 tuh. Karena ada tekanan keuangan, ada kesempatan, dan pemberian kesalahan. Nah, pembenaran kesalahan. Nah, menurut Sepnia, apakah semua itu akan terjadi pada setiap perusahaan atau mana yang lebih mungkin terjadi? Yes, jadi faktor-faktor penyebab kecurangan ini terbentuk dari segitiga kecurangan ya. Yang berada di posisi atas itu adalah tekanan keuangan atau financial pressure. Jadi financial pressure ini merupakan ya, ketika karyawan kita memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada pendapatannya, hal ini akan mendorong untuk melakukan kecurangan ya, karena dia memiliki banyak kebutuhan dan dia terjadi tekanan atas hidupnya untuk melakukan kecurangan untuk memperoleh uang. Nah, kemudian yang kedua ada peluang atau opportunity. Nah, jadi peluang atau opportunity ini merupakan adanya kesempatan untuk mendorong seseorang melakukan kecurangan. Misalkan ya, misalkan Saudari Nadia ini. Saudari Nadia ini adalah seorang owner perusahaan atau owner restoran ya. Jadi saat Saudari ingin berpergian ke suatu tempat, tiba-tiba dompet Anda jatuh nih. Dompet Anda jatuh persis dekat dengan pelanggan Anda. Kemudian tanpa Anda sadari dan mengetahui bahwa dompet Anda terjatuh. Jadi yang tadinya pelanggan tersebut hanya ingin makan ya, tetapi ia melakukan kecurangan dengan mengambil dompet Anda. Nah, itu contoh suatu peluang atau opportunity karena dia sebelumnya dia tidak berencana untuk melakukan kecurangan tersebut. Yang ketiga ada rationalization atau pembenaran kesalahan. Nah, faktor yang membuat seseorang merasa benar atas kecurangannya. Itulah pengertian dari rationalization. Jadi, misalkan saya Saudari Rima ini melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, kemudian perusahaan meminta sejumlah uang supaya saudara bisa diterima di perusahaan tersebut. Kemudian Anda menyetujuinya dan memberikan sejumlah uang yang telah disebutkan perusahaan. Nah, ketika Anda sudah masuk bekerja ya, Anda merasa kecewa karena pendapatan atau gaji yang diberikan perusahaan itu tidak setimpal. Oleh karena itu, Anda merasa sangat kecewa dan mencuri atau mengambil aset-aset perusahaan. Nah, jadi itu contoh dari pembenaran kesalahan. Nah, kemudian jadi rationalization atau pembenaran kesalahan ini timbul dari diri Anda sendiri untuk melakukan kecurangan tersebut. Anda merasa benar karena melakukan suatu kecurangan. Begitu Saudari Nadia. Oke, baik Saudari Sepnia. Nah,
Karena tadi kan adanya kesempatan, adanya tekanan keuangan, dan pembenaran kesalahan itu akan munculnya kecurangan kan. Nah, untuk mengendalikan kecurangan itu sendiri bagaimana tipsnya? Ya, untuk mengurangi dan mencegah kecurangan ini, maka kita harus menerapkan yang namanya pengendalian perusahaan atau internal control. Nah, tujuan dari internal control itu ada 4, yaitu yang pertama, yaitu melindungi dan menjaga aset perusahaan. Jika internal control lemah, maka perusahaan akan sering mengalami yang namanya kecurian atau kehilangan aset. Kemudian yang kedua, yaitu untuk meningkatkan akurasi catatan akuntansi atau laporan keuangan agar bebas dari kecurangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi. Kemudian yang keempat, meyakinkan semua aturan hukum terpenuhi. Nah, kemudian komponen-komponen internal kontrolnya itu untuk mengendalikan kecurangan itu apa saja? Jadi komponen internal kontrol itu terdiri dari satu komponen utama dan 4 komponen lainnya. Jadi saat komponen utama ini tidak berjalan dengan baik ya, maka keempat komponen lainnya ini tidak berguna. Jadi komponen utama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Ini berupa keteladanan atas pimpinan atau atasan kita ya. Jadi saat pimpinan atau atasan kita tidak memberikan teladan yang baik, maka mustahil ya karyawan-karyawan itu juga melakukan hal yang baik. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Jadi penilaian risiko merupakan penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat risiko yang telah ditetapkan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities. Nah, jadi control activities ini merupakan semua tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mencegah kecurangan. Dan keempat ada informasi dan komunikasi, atau dalam bahasa Inggrisnya information and communication, yaitu antara karyawan dan pimpinan harus menjalin komunikasi untuk saling berbagi informasi. Yang kelima ada monitoring atau pemantauan. Ini merupakan pengawasan terhadap internal control. Oke, jadi misalkan komponen utamanya itu, baik. Misalkan komponen utamanya itu tidak terlaksana dengan baik, maka 4 komponen tadi tidak akan berguna. Nah, jika kita hanya menggunakan komponen utamanya saja, dan 4 komponennya itu tidak kita realisasikan, bagaimana? Hal itu juga sama ya, tidak berguna juga ya, karena komponen utama ini merupakan keteladanan. Kalau suatu perusahaan pimpinannya memberikan teladan yang baik, tetapi bawahan-bawahannya tidak melakukan yang baik juga, maka hal itu sama-sama sia-sia. Jadi keduanya ini sangat berhubungan erat ya, begitu Saudari Nadia. Baik, Saudari Rina. Kemudian kan ada prinsip-prinsip nih untuk mengendalikan kecurangan itu. Nah, prinsip-prinsip ini itu apa aja? Jadi prinsip dalam aktivitas pengendalian itu ada 6 ya. Yang pertama itu establishment of responsibility, yaitu pembagian tugas-tugas dengan jelas kepada setiap perusahaan, pada setiap karyawan ya, supaya setiap karyawan dapat bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Yang kedua ada segmentation of duties, yaitu pemisahan tanggung jawab dan tugas-tugas pada karyawan. Yang ketiga ada dokumen prosedur yang baik, seperti memberi nomor yang berurut ketika membuat dokumen. Yang keempat yaitu pengendalian fisik. Jadi kita harus melakukan pengendalian atas uang dan aset-aset. Contohnya kita menyimpan uang atau kas ini di dalam suatu brankas, atau kita menyimpannya di dalam bank, itu suatu pengendalian fisik. Kemudian contohnya itu seperti kita mengunci gudang, kita menjaga aset kita dengan cara membayar seorang security, begitu contohnya. Jadi yang kelima itu ada verifikasi internal atau oleh independent internal verification, yaitu merupakan pengendalian yang ada di dalam perusahaan. Jadi yang keenam itu pengendalian sumber daya karyawan atau human resource control. Nah, pengendalian sumber daya ini contohnya seperti kita harus mengecek latar belakang karyawan kita,
kemudian kita melakukan refreshing kepada karyawan-karyawan kita. Begitu Saudari Nadia. Ya, baik. Nah, untuk komponen pengendalian itu sendiri kan pasti ada keterbatasannya, terutama komponen internal control itu. Nah, tolong jelaskan apa saja keterbatasan-keterbatasan dalam komponen internal control itu. Jadi keterbatasan internal control ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh internal control ini tidak boleh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan beban jika manfaat yang kita dapatkan itu hanya sedikit. Kita mengeluarkan beban yang banyak, tetapi manfaatnya hanya sedikit. Nah, yang kedua itu faktor perilaku manusia. Jadi yang ketiga itu ada ukuran perusahaan. Nah, jika perusahaan merupakan perusahaan besar, maka internal control yang diterapkan oleh perusahaan juga semakin kuat. Kalau dia perusahaannya hanya perusahaan yang kecil, internal controlnya juga lemah. Begitu Saudari Nadia. Baik, terima kasih Saudari Sepnia untuk penjelasannya. Nah, kemudian saya akan diskusi bersama Rangga. Nah, Rangga, ini kan sudah dijelaskan nih sama Sepnia itu tentang internal control. Nah, untuk internal control pada pemasukan kas itu sendiri seperti apa, Rangga? Nah, baik, Saudari Nadia. Nah, internal control pada suatu pemasukan kas itu yang pertama yaitu ada establishment of responsibility. Nah, artinya hanya kasir saja yang diperkenankan menerima kas. Nah, yang kedua itu ada segregation of duties. Nah, artinya itu sebuah perusahaan itu membutuhkan 3 karyawan. Nah, 3 karyawan ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada karyawan yang tugasnya menerima kas, ada karyawan yang tugasnya mencatat kas, dan ada juga karyawan yang memegang kas. Nah, yang ketiga yaitu ada documentation procedure. Artinya tiap kasir harus memiliki chip. Nah, chip ini untuk apa? Chip ini untuk memeriksa penerimaan kas. Dan selanjutnya yaitu ada independent internal verification. Nah, di independent internal verification ini bendahara membandingkan jumlah yang diterima dan dikeluarkan serta disimpan oleh suatu perusahaan. Nah, yang terakhir ada physical control. Nah, physical control ini penyimpanan barang berharga itu seperti emas. Nah, maksudnya yang terakhir ini ada physical control. Nah, penyimpan barang berharga seperti berangkas. Begitu, Saudari Nadia. Iya, Saudara Rangga. Tadi kan pada segregation of duties itu kan dibutuhkan 3 karyawan. Nah, misalkan 3 karyawan itu tidak terpenuhi atau hanya 2 atau 1 saja yaitu. Nah, itu apa yang akan terjadi pada pemasukan kas itu atau cash controlnya itu? Nah, jika misalnya hanya ada 2 karyawan saja yang berfungsi di dalam suatu perusahaan, misalnya ada di karyawan menerima kas dan ada karyawan yang memegang kas, namun tidak ada karyawan yang mencatat kas, maka pada saat terjadinya kehilangan atau ada yang berkaitan tentang pengurangan kas di dalam suatu perusahaan itu, kita tidak bisa mencari apa yang menyebabkan suatu kas atau uang ini bisa berkurang, begitu Saudari Nadia. Jadi kemungkinan kerugiannya itu sangat besar sekali kalau misalnya satu karyawan saja tidak menjalankan tugasnya.
Ya, jadi ketiga karyawan ini sangat penting ya, Rangga. Oke, kemudian seperti kecurangan tadi kan, nah pada pemasukan kas ini juga memerlukan pengendalian. Nah, pengendalian apa saja yang harus dilakukan untuk pemasukan cash control ini? Nah, di dalam pengeluaran kas ini ada dua macam pengendalian terkait dengan pengeluaran kas. Nah, yang pertama yaitu jika kita membeli suatu barang dengan jumlah yang kecil, itu kita menggunakan dana kas kecil atau yang disebut juga dengan pretty cash flow. Nah, jika kita, selanjutnya yang kedua yaitu ada jika kita membeli barang dalam jumlah yang besar, nah itu kita lebih disarankan menggunakan cek begitu atau uang tertulis begitu, surat berharga. Pada pengendalian pengeluaran kas ini kan ada petty cash sama ini sama apa tadi, sistem voucher kan atau menggunakan cek. Nah, pada petty cash itu sendiri nominal uangnya itu terbatas atau seperti apa? Atau ada minimal maksimum uangnya? Pada pretty cash ini uang yang disediakan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya kecil itu berarti kita mengeluarkan suatu uang itu dalam jumlah jika kita membeli barang dalam jumlah yang kecil. Misalnya kita membeli barang yang nilai uangnya tidak terlalu besar. Kalau kita membeli barang dengan nilai yang terlalu besar, mungkin kita akan dianjurkan menggunakan cek. Misalnya kita membeli sapu, beli kain pel, itu kan kita tidak harus menggunakan cek karena terlalu ribet begitu. Nah, jika kita misalnya membeli mobil atau membeli rumah yang harganya mencapai berjuta-juta, itu kan kita tidak memungkinkan untuk menggunakan kas kecil karena terlalu rentan untuk terjadinya kehilangan begitu, saudari Nadia. Oke, baik, Rangga. Ya, kemudian pada penghitungan petty cash itu kan ada dua. Ada metode tetap atau interest fund system sama metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Nah, yang mana yang lebih dianjurkan atau yang lebih sering digunakan pada perusahaan dagang? Menurut saya sendiri, saya lebih menganjurkan menggunakan metode berubah-ubah atau fluctuating fund system, karena pada metode berubah-ubah ini ketika kita mengeluarkan suatu kas itu sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita mengambil suatu kas kecil itu sesuai dengan apa yang kita butuh, apa yang ingin kita beli. Nah, tetapi jika kita menggunakan metode tetap, artinya kita tidak akan ada melakukan pencatatan pada saat pengeluaran kas. Nah, jadi di metode tetap ini kita hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang terjadi saat kita membelanjakan kas kecil tersebut. Jadi kalau pada metode tetap itu pada saat terjadi transaksi kita tidak langsung mencatat ya apa saja yang dikeluarkan atau apa yang kita beli gitu. Iya, pada metode tetap ini setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang kas kecil ini tidak langsung mencatat transaksi tersebut, tetapi pemegang kas kecil ini hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran.
Nah, seperti misalnya kita menggunakan petty cash, kita mengambil petty cash dalam jumlah besar, lalu kita belanjakan, itu kita tidak langsung mencatat apa yang kita belanjakan, itu tidak langsung kita catat, tapi kita mengumpulkan dulu sampai kas kita habis begitu. Sedangkan pada metode berubah-ubah ini, pada saat kita melakukan transaksi, kita langsung mencatatnya. Jadi langsung terupdate gitu apa jumlah kas yang kita keluarkan begitu, Saudari Nadia. Baik. Jadi tadi kan Saudara Rangga bilang kalau menggunakan metode tetap itu kita hanya mengumpulkan bukti-buktinya. Nah, kan itu akan dilaporkan kan pada laporan keuangan. Nah, pada saat kapan kita akan mencatat pengeluaran-pengeluaran yang telah kita belikan ini petty cash tadi? Kalau dalam metode tetap itu pengeluaran itu akan dicatat kalau enggak pada saat petty cash yang dipegang itu sudah habis, kalau enggak tuh pada saat akhir periode begitu, Saudari Nadia. Jadi misal kita tuh mau ngisi lagi petty cash-nya gitu ya Rangga, jadi baru kita buat transaksi yang telah kita beli tadi. Ya baik Rangga. Kemudian saya bakal diskusi sama Rima. Pada perusahaan dagang itu kan ada rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank itu apa tuh Rima? Baik, rekonsiliasi bank itu adalah catatan uang yang dibuat oleh perusahaan untuk menyamakan saldo kas di bank pada catatan bank dan saldo kas di bank pada catatan perusahaan. Oke, jadi itu berguna untuk menyamakan kas kita pada perusahaan dan bank ya Rima? Ya, benar sekali. Kemudian. Nah, misal ini pada saldo bank dan saldo perusahaan itu berbeda, itu bagaimana, Rima? Maka kita akan membuat rekonsiliasi banknya untuk menyamakan saldo di kas dan perusahaan itu. Nah, misalkan terjadi perbedaan saldo kasnya. Nah, kenapa tuh bisa terjadi perbedaan saldo kas kita pada bank dan pada perusahaan kita? Apa yang menyebabkan itu menjadi saldo kita itu berbeda? Penyebabnya itu ada dua. Yang pertama, perbedaan waktu, yaitu ada kemungkinan bank sudah menambahkan atau mengurangkan, tapi pada saat akhir periode menurut catatan perusahaan itu belum menambahkan atau mengurangkan. Yang kedua itu kesalahan pencatatan. Kesalahan ini bisa dilakukan oleh bank ataupun perusahaan. Ya, baik, Rima. Kemudian item-item untuk rekonsiliasi bank itu sendiri kan ada 4 ya. Ada setoran dalam perjalanan, ada cek yang masih beredar, ada bank memoranda, dan kesalahan error. Nah, tolong dijelasin tuh keempat item-itemnya itu. Baiklah, yang pertama itu ada setoran dalam perjalanan, yaitu suatu penerimaan kas yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penerimaan kas, tetapi sampai akhir periode belum dicatat atau belum muncul pada catatan di bank. Yang kedua itu cek yang masih beredar, cek yang sudah ditarik oleh perusahaan dan dicatat oleh perusahaan sebagai pengurangan kas, tetapi belum muncul atau belum dicatat menurut catatan bank. Maka penyesuaiannya itu akan dilakukan pada catatan menurut bank. Nah, yang ketiga,
bank memoranda, yaitu pihak bank sudah menambahkan atau mengurangkan langsung kas perusahaan yang ada di bank, tetapi perusahaan belum menambahkan ataupun mengurangkan sampai akhir periode. Yang terakhir ada kesalahan atau error, yaitu kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank ataupun perusahaan. Penyesuaiannya dalam rekonsiliasi ini dilakukan pada catatan kesalahan jika yang pertama, efek dari kesalahan ini menjadikan saldo kas yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka penyesuaiannya dilakukan dengan cara mengurangi sebesar nilai yang salah tersebut ataupun sebaliknya. Yang kedua itu kesalahan pencatatan dilakukan oleh pihak bank ataupun perusahaan. Pada saat dibuat rekonsiliasi bank ini, penyesuaian dilakukan pada tempat terjadinya kesalahan tersebut. Ya, baik. Tadi kan Mbak Rima udah jelasin item-itemnya. Jadi untuk membuat rekonsiliasi bank itu sendiri bagaimana, Mbak? Untuk membuat rekonsiliasi itu kita lihat dulu yang terjadi kesalahannya itu di mana. Maka kita misalnya terjadi kesalahan pada catatan di bank, maka kita akan melakukan rekonsiliasinya pada catatan di bank ataupun sebaliknya. Jika terjadi kesalahan pencatatan di catatan perusahaan, kita akan membuat rekonsiliasinya pada catatan perusahaan. Oke, terakhir nih, tadi kan Rangga tadi udah singgung juga tentang petty cash. Nah, faktor pengendali petty cash itu sendiri apa saja, Mbak? Oke, untuk faktor pengendali petty cash itu ada 4 ya. Yang pertama, bertanggung jawab untuk mendanai. Yang kedua, sebuah pre-number, bukti penerimaan petty cash yang ditandatangani oleh kusdayan atau individu yang menerima pembayaran yang dilakukan. Nah, yang ketiga, bendaharawan kantor memeriksa semua pembayaran dan perangko pendukungnya. Nah, yang terakhir, perhitungan dapat dibuat atau dilakukan setiap saat untuk menentukan apakah dana tersebut utuh. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kita udah bahas tadi tentang peran atau kecurangan pada perusahaan. Nah, saya cukupkan diskusi kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, lebih aktif lagi, dan semoga juga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.